Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Mami Jelo. Nah, kembali lagi di video pertama saya. Itu tuh saya lagi siapin untuk masak menu sarapan gitu ya teman-teman. Dan itu tuh ada timun yang saya udah potong-potong, ada labu Jepang, ada kemangi buat sayur bening nanti, dan saya akan kasih irisan tomat dan bawang putih gitu ya teman-teman. Dan juga di sana itu ada pindang kucing dan ada perkedel yang saya udah ulek dan saya udah kasih bumbu gitu ya teman-teman. Jadi tinggal masak sayur bening, goreng si perkedelnya dan si ikan pindang kucingnya itu gitu ya teman-teman. Jadi menunya tuh simple banget, yang penting enak dan sehat menurut saya teman-teman. Dan itu tuh pagi-pagi saya udah siapin menu sarapan buat anak-anak gitu ya teman-teman. Jadi sambil nunggu sayurnya, saya dinginin nasi dulu buat anak-anak biar langsung pada makan gitu teman-teman. Dan setelah masak sarapan itu, beginilah suasana di daerah saya pas pagi hari ya teman-teman. Gak terlalu, belum panas-panas banget gitu teman-teman. Dan setelah anak-anak udah pada sarapan, saya biarin mereka main sebentar. Setelah itu saya langsung mandiin ya teman-teman. Karena kan kalau anak-anak udah pada mandi dan makan itu, hati itu rasanya tenang gitu ya teman-teman, lebih tenang untuk melanjutkan segala rutinitas di rumah seperti itu teman-teman. Jadi sebelum saya memulai rutinitas saya sehari-hari, saya harus utamakan anak dulu seperti itu teman-teman. Jadi hati saya itu tenang, gak mikirin lagi mereka gitu, gak yang mikirin oh anak-anak harus makan gitu-gitu. Jadi sebelum saya memulai semuanya, saya harus masak, saya harus kasih makan mereka dulu, dan setelah itu saya mandikan. Dan pas mereka makan itu teman-teman, saya harus temanin mereka. Walaupun mereka makan sendiri, saya harus temanin biar mereka itu dapat makan banyak atau tidak gitu ya teman-teman. Kalau si adek nggak dapat banyak makan, saya itu langsung ajak keluar dan saya gendong dan saya kasih makan gitu ya teman-teman. Karena kan saya pengennya tuh makan langsung, dapat makan banyak gitu teman-teman. Walaupun terkadang anak-anak kadang oh ya saya harus makan sama ini sama itu gitu ya teman-teman, tapi saya selalu usahakan kasih mereka makan sama sayur gitu teman-teman. Dan bersyukur banget anak-anak itu ya mau makan sayur. Jadi yang bukan yang nggak mau sama sekali makan sayur, tapi mereka tuh tetap mau. Karena dari kecil saya udah biasakan masak sayur kayak sayur sup atau bening bayam dikasih jagung, atau si labu Jepang terus dicampur dengan timun, kasih kemangi gitu ya teman-teman. Jadi saya selalu variasi bikin sayur. Kadang bakwan sayur itu saya bikin juga gitu ya teman-teman. Jadi mereka itu dari kecil udah mau makan sayur seperti itu gitu teman-teman. Jadi mereka tuh makan sayur dari sekarang gitu ya. Kadang-kadang juga ganti ya teman-teman, kadang juga nggak tiap hari, kadang sama sosis sama nugget, kadang sama telur juga, kadang saya kasih telur sama nasi gitu-gitu teman-teman. Kadang juga pakai sayur gitu. Jadi kadang pun kalau mereka pengen makan mie ya teman-teman, saya harus tetap campur dengan sayur biar mereka tuh tetap makan sayur seperti itu teman-teman. Jadi saya nggak kalau bikin mie nggak yang cuma mie doang, saya tetap campur sayur seperti itu ya teman-teman. Kadang wortel, kadang sawi hijau, kadang kol, gitu-gitu aja sih ya teman-teman. Intinya anak-anak tuh mau makan sayur seperti itu. Dan oke teman-teman, itu tuh anak saya udah selesai mandi. udah pakai tas pinkinya gitu ya teman-teman. Minta maaf ya karena dia tuh tiba-tiba angkat bajunya dia seperti itu. Dan itu tuh si kakak ya minta jalan-jalan keliling di depan rumah gitu teman-teman, sambil liatin sawah-sawah gitu katanya. Dan dia tuh pakein sepatu buat adiknya. Pokoknya si kakak itu pintar banget ya teman-teman. Kadang-kadang dia tuh mau suapin adiknya, mau pakein sepatu adiknya, kadang mau mandiin adiknya gitu-gitu ya teman-teman. Jadi saya bersyukur banget
dia baru 5 tahun udah tahu membantu orang tua dalam mengurus adiknya seperti itu. Dia tuh kayak sayang banget sama adiknya yang jadi kita marah itu, saya sama papanya marahin tuh nggak boleh, harus disayang-sayang adiknya, nggak boleh dimarahin sama sekali gitu teman-teman. Harus disanjung-sanjung kakaknya gitu loh teman-teman, adiknya gitu loh teman-teman, nggak boleh dipukul atau dimarah. Kalau saya sama papanya marahin tuh dia tuh kayak langsung peluk adiknya seperti itu loh teman-teman. Pokoknya sayang sama adiknya. Saya bersyukurnya ya teman-teman, bukan sayangnya hanya sekarang aja, tapi nanti sampai besar mereka selalu saling sayang sampai kapanpun seperti itu, dan pastinya selalu mendukung satu sama lain seperti itu teman-teman. Dan lanjut itu tuh setelah udah selesai urus anak-anak, lanjut saya tuh rapiin tempat tidur ya teman-teman. Pokoknya kalau tempat tidur nggak rapi pagi-pagi itu teman-teman, kalau lewat itu misalkan dari dapur terus ke depan rumah gitu ya teman-teman, liatin kamar berantakan tuh rasanya risih gitu ya teman-teman. Jadi selalu deh sebelum memulai semuanya harus rapiin kamar dulu, jadi tenang gitu ya teman-teman. Dan nanti juga anak-anak liatnya tuh selalu bersih dan rapi gitu ya teman-teman, selalu memberikan contoh yang baik bahwa kamar itu harus selalu rapi seperti itu. Makanya anak saya yang cowok si Jelo itu, dia sekarang baru 5 tahun, tapi dia tuh udah tahu sebelum tidur tuh kamarnya harus rapi. Kalau nggak rapi dia tuh nggak akan mau tidur. Kalau teman-teman nggak percaya silahkan ke rumah saya dan nginap gitu ya teman-teman. Dia tuh harus dibersihkan dulu pakai sapu lidi baru mau tidur gitu ya teman-teman. Pokoknya sama banget kayak saya, harus rapi dulu kamarnya, setelah itu dibersihin pakai sapu lidi biar si debu atau pasir-pasirnya lepas baru mau tidur gitu teman-teman. Dan lanjut itu tuh saya bersihin kamarnya si kakak ya teman-teman. Kemarin tuh saya ganti pakai spray Doraemon dulu untuk sementara, karena si spraynya itu saya lagi laundry ya teman-teman, lagi saya bawa ke laundry, belum saya sempat ambil. Nanti kalau udah jadwalnya ganti spray baru saya ganti gitu ya teman-teman. Untuk sementara pakai yang Doraemon dulu. Dan itu tuh anak saya yang cewek juga ya teman-teman, kalau dia liatin saya tuh beberes kamar, dia tuh kayak suka bantuin juga, kayak bantu tarik-tarik spray gitu teman-teman. Jadi ya saya walaupun nggak suruh anak-anak, tapi mereka melihat bahwa saya itu memberikan teladan buat mereka bahwa kamar itu harus selalu rapi dan bersih gitu ya teman-teman. Walaupun rumahnya sangat-sangat sederhana, masih ngontrak gitu ya teman-teman, tapi saya tetap mengajarkan bukan selamanya rumah sendiri baru kita tuh tahu rapi dan bersih. Biarpun kita masih ngontrak, tetap kita tahu yang namanya rapi dan bersih gitu teman-teman. Jadi saya nggak perlu suruh anak-anak kalian tuh harus seperti ini seperti itu, tapi teladan baik dari orang tua itulah yang mereka contohin seperti itu ya teman-teman. Pengalaman yang saya alamin beberapa tahun gitu ya, seperti itulah kegiatan saya. Dan lanjut setelah beberes kamar, saya lanjut bersihin si dapur yang super sederhana gitu ya teman-teman. Dan itu tuh saya mau pindahin telur dari si plastik itu ke keranjang telur gitu ya teman-teman, biar langsung pada rapi, biar nggak berantakan juga seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lihatnya tuh enak banget, dapur udah bersih, kamar udah rapi gitu ya teman-teman. Walaupun sesibuk apapun saya masih dari bikin kue, bikin roti, masih sempat saya rapikan rumah gitu ya teman-teman. Jadi saya senang aja melakukan pekerjaan saya dari rumah kayak bikin roti itu ya teman-teman. Pastinya lelah ya teman-teman, pastinya capek gitu ya, tapi saya sangat bersyukur ada pekerjaan yang saya kerjakan dari rumah kayak bikin roti gitu ya teman-teman. Walaupun masih kecil-kecilan, tapi saya menghasilkan setiap hari begitu ya teman-teman. Dan satu hal yang saya syukuri, saya nggak bekerja di luaran sana sama orang lain. Saya bisa sambilan jaga anak-anak, saya perhatikan mereka, saya temani mereka main gitu ya teman-teman. Jadi saya senang aja melakukan segala rutinitas saya. Dan setelah itu tadi tuh saya udah cuci kamar mandi juga, udah bersih kamar mandi juga, karena kan nanti saya ada acara sama teman, ada sedikit meeting gitu ya teman-teman. Jadi saya tuh harus bersihin rumah secara keseluruhan sebelum saya pergi. Dan itu tuh udah jadi kebiasaan saya dari dulu sampai sekarang ya teman-teman. Bukan karena saya
YouTuber, jadi saya tuh bikin video kayak rajin banget gitu ya teman-teman. Emang dari dulu tuh saya seperti itu. Sebelum saya tinggalin rumah itu harus rapi dan bersih, mulai dari kamar mandi, mulai dari dapur, ruang tamu, kamar tidur, halaman rumah itu harus bersih dan rapi. Dan tadi tuh saya udah selesai sapu-sapu, udah selesai pel semuanya teman-teman, saya udah mandi juga. Dan itu tuh saya siap-siap mau pergi gitu ya teman-teman. Dan nanti ada sedikit rapat sama teman-teman. Jadi seperti itu aja sih kegiatan saya teman-teman. Mungkin saya tuh akan pulang sampai malam karena kan agak jauh juga dari rumah, kurang lebih 1 jam perjalanan seperti itu ya teman-teman. Dan saya juga kan pelan-pelan, gak mungkin ngebut banget gitu. Ya seperti itu aja sih kegiatan saya teman-teman. Dan Pak suami tuh lagi di dalam rumah lagi jagain anak-anak pada tidur. Pak suami lagi lurusin kaki katanya, dan saya juga udah pamitan sama suami, udah salim juga sama suami gitu ya teman-teman, seperti biasa. Biar pergi tuh kayak nggak, rumah tuh nggak kayak bertuan gitu teman-teman, makanya pergi harus pamit dulu seperti itu. Ya seperti itu aja sih kegiatan saya teman-teman. Pokoknya dari pagi itu sampai malam ya teman-teman, nggak kenal yang namanya lurusin kaki di tempat tidur gitu. Jadi sambung menyambung gitu kegiatan saya. Tapi saya sangat happy menjalankan semuanya teman-teman, karena ada suami yang selalu bantu, ada anak-anak yang selalu buat saya tuh happy setiap harinya gitu teman-teman. Dan itu tuh saya lupa pakai helm ya teman-teman. Pak suami mungkin lihat dari jendela, dia tuh langsung keluar belum pakai helm katanya. Dan saya tuh masuk lagi buat ambil helm gitu loh teman-teman. Padahal kan saya tuh jalan jauh, pastinya kan harus pakai helm. Walaupun dekat ya teman-teman, saya tetap pakai helm seperti itu. Dan oke, itu tuh saya udah pakai helm. Dan saya nggak videoin yang saya di jalannya teman-teman, udah sampai. Dan itu tuh udah mulai rapatnya saya lambat karena sempat nyasar. Dan itu teman ibu-ibu yang super cantik, super membahana. Dan itu dia tempatnya, kami tuh rapat ya teman-teman, meeting tadi. Ada makan-makan juga, pokoknya enak banget menunya gitu teman-teman. Tuh teman ibu-ibu yang super cantik semua teman-teman. Kita tuh udah selesai rapatnya ya teman-teman, kita tuh udah di luar dan udah mau pulang, udah pada siap-siap mau pulang teman-teman. Dan oke, itu tuh anakku udah pada tidur ya teman-teman. Jadi saya sampai rumah itu langsung sikat gigi, cuci muka, dan langsung lurusin kaki juga ya teman-teman, karena kan seharian capek. Oke.